Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bab tentang permasalahan yang berhubungan dengan demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Pujiana Astuti, Dewi Nikita, Fitri Tiastika, Sheila Indah Nirmala, Aminah Eka Pratiwi, dan Roro Kusuma Juanggara. Berikut presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Tiastika. Saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis atau bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, mengartikan demokrasi secara sederhana sebagai the government from the people, by the people, and for the people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan demikian, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang telah dipilih di bawah sistem pemilihan bebas. Kemudian dari segi terminologi, banyak definisi demokrasi dari para ahli, seperti demokrasi dari Sidney Hook, kemudian Philip C. Sumter dan Terry Lynn Carr, kemudian ada dari Harry B. Mayo, yang dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Dalam penerapannya, demokrasi di berbagai negara dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing yang dipengaruhi oleh rakyat dalam suatu negara. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila karena Pancasila merupakan ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai identitas negara nasional Indonesia. Kemudian sejarah demokrasi Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer. Pada tahun 1945 sampai 1959. Berdasarkan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia presidensial. Kekuasaan presiden merupakan kekuasaan tunggal tanpa didampingi oleh kekuasaan lain. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950 ternyata kurang cocok untuk di Indonesia, meskipun berjalan secara memuaskan di negara Asia lain. Ada beberapa penyebab gagalnya praktek demokrasi parlementer di Indonesia, antara lain sistem multipartai, kemudian sikap mental partai yang belum demokratis dan tidak ditentukan partai dominan sehingga koalisi menjadi rapuh. Kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 yang ditandai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 yang dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Akan tetapi banyak terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan dan ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat IR Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hingga demokrasi ini prakteknya pun juga gagal, bersamaan dengan pemberontakan G30 SPKI pada 30 September 1965. Ketiga, demokrasi Orde Baru. Landasan dari periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Dilakukan tindakan korektif sebagai usaha untuk meluruskan penyelewengan terhadap UUD yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Dengan demikian, diharapkan terbinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat di samping diadakan pembangunan ekonomi secara teratur dan terencana.
Akan tetapi sistem baru demokrasi ini bagi pemerintah Orde Baru dianggap sebagai langkah pelanggaran integrasi nasional. Yang keempat, demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru melahirkan era baru yang disebut era reformasi. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasar pada Pancasila dan UUD 1945. Jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung, merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Yang kedua ada demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Yang pertama ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dan juga badan legislatif. Dan yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, merupakan sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dan legislatif itu terpisah, sehingga kedudukannya tidak berkaitan secara langsung seperti dalam sistem parlemen. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, merupakan sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Jenis demokrasi yang terakhir ialah berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dari sering mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme, yang mementingkan kepentingan negara dan juga kepentingan umum. Dan yang terakhir ialah demokrasi Pancasila, yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Dan selanjutnya adalah konsep demokrasi. Konsep demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut kerakyatan. Jadi, dari situ dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di negara Indonesia itu berdasarkan pada 3 hal, yakni nomor 1, nilai-nilai filsafat Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, transformasi nilai-nilai Pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan. Dan yang terakhir nomor 3, yakni merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang ketiga, ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang keempat, ciri pemilihan umum.
yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan, ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Yang ketujuh, ciri tanggung jawab, ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Selanjutnya adalah tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi secara umum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Berikut ini penjelasan terkait tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara secara umum. Yang pertama, yaitu memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi di muka umum. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi, termasuk juga di Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila. Yang kedua yaitu mencegah perselisihan antar kelompok. Demokrasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan konflik. Dalam negara demokrasi, masalah konflik yang terjadi diselesaikan dengan musyawarah hingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok. Yang ketiga yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Tujuan demokrasi secara umum juga untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman bersama pada masyarakat. Demokrasi menjamin hak-hak tiap warga dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama hingga keamanan bersama bisa terjalin. Yang keempat yaitu mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat dilibatkan dalam proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat juga didorong untuk aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem negara demokrasi juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menjadi diktator atau kekuasaan absolut. Yang selanjutnya adalah pendidikan demokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat. Tujuan dari pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan demokratis, sehingga mereka bisa mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Pendidikan demokrasi bisa saja merupakan pendidikan yang diintegrasikan ke dalam bidang studi, misalnya dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan sejarah. Karena saat ini banyak sekali kalangan yang menginginkan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah maupun mata kuliah di perguruan tinggi yang mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Syarat untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law menurut Miriam Budiarjo yang pertama yaitu perlindungan konstitusional. Konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
Yang ketiga, pemilu yang bebas. Syarat yang keempat adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat, serta kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Syarat yang keenam adalah pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.